Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Nurfika Farhana. Saya peserta PPG 2021 Angkatan 1 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Saya melakukan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan siswa kelas 6 SDIT Al-Hikmah. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 3. Sekian perkenalan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Cinta Al-Quran bahagia luar biasa. Sudah sarapan kalian semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah masuk Zoom dengan tepat waktu. Nah, sholat duhanya sudah? Sudah. Alhamdulillah, sudah juga. Nah, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba, Selo, siapkan doanya. Semuanya bersiap. Iya. Berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, kalian sudah mengisi link absen yang sudah Bu Guru berikan? Sudah. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Halo Bandung, Bu Guru yang pimpin ya. Mari Bung rebut kembali, 2, 3. Halo, Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan melalui perkembangbiakan melalui perkawinan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, pembelajaran 3. Bu Guru izin share screen dulu ya. Sudah terlihat belum anak-anak? Belum, Bu. Oke. Nah, udah. Sudah.
Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang selamatan makhluk hidup, tema 1 tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 3. Nah, sebelum mulai pembelajaran Ibu Guru mau tepuk semangat dulu deh biar semangat. Yuk, tepuk semangat. Wah, masih kurang semangat. Ayo sekali lagi. Tepuk semangat. Yeay. Ya, harus semangat ya, masih pagi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati video tentang perkembangbiakan vegetatif pada PowerPoint, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tumbuhan, kalian dapat menuliskan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan coba di sini lihat. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini gambar apa ya? Nanas. Oke, pinter. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Yang kedua, apa ini? Bawang. Memiliki bentuk berlapis. Di tengah akan tumbuh lapis terdiri atas daun yang tumbuh melanjuti di batang dan membengkak di dalam tanah. Yang terakhir, apa ini? Pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Nah, sekarang kalian amati dulu nih video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Suaranya sudah terdengar? Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Nabil duduk yang Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu.
Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi, jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak beruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau beruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya, kemudian dibenamkan oleh tanah.
Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ya, itu adalah video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini Bu Guru punya pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangan melewati Perkembangbiakan melalui proses perkawinan. tanpa melalui proses perkawinan. Beda dengan generatif. Kalau generatif melalui proses perkawinan. Kalau vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Ya. Pertanyaan yang kedua, coba sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif alami. Ada apa saja? biakar, umbi batang, umbi lapis, Akar tinggal atau rizom. Terus satu lagi? Tunas. Ada lagi? Spor? flora, Iya. Flora. Tiga. Coba sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa saja? Cangkok. Sambung. Ya, berarti kalian memperhatikan videonya semua. Nah, sekarang kalian lihat nih, Bu Guru membawa beberapa macam tumbuhan. Yang ini, apa ini? Terlihat tidak? Bawang apa? Bawang bombay. Ya, kita tulis bawang bombay. Ada yang tahu bawang berkembangbiakan dengan cara apa? Umbi lapis. Nah, yang kedua nih. Bu Guru bawa apa ya? Pisang. Cara perkembangbiakannya dengan apa? Tunas. Sekarang yang ketiga. Apa ini ya? Kentang. Cara perkembangbiakan biakar, kentang. Umbi batang. Umbi batang ya. Bukan biakar, umbi batang. Nah, sekarang ini apa ya ini? Dalamnya berwarna kuning. Dalamnya berwarna kuning. Kunyit. Kunyit dengan apa berkembangbiaknya? Umbi lapis. Akar tinggal. Iya, bisa akar tinggal atau apa? Rizoma. Ya, nah yang terakhir ini apa? Wortel. Dengan apa? Umbi akar. Umbi akar. Nah, pintar-pintar nih semuanya. Bawang bombay tadi dengan umbi lapis, pisang dengan tunas,
kentang dengan umbi batang, akar tinggal, dan wortel umbi akar. Nah, ini informasi nih untuk kalian. Coba Dwi bacakan Dwi. Dwi bacakan Dwi. Tahu perkembangan vegetatif bukan banyak dilakukan oleh para petani untuk mendapatkan tanaman seunggul induknya dan cepat menghasilkan buah. Hal tersebut dilakukan karena perkembangbiakan vegetatif buatan mampu mempersingkat waktu pertumbuhan dan menghasilkan jenis tanaman baru dengan sifat dan bentuk yang sama atau lebih baik dari induknya. Iya, terima kasih Dwi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Bu Guru share di WhatsApp grup linknya. Ya, ini kalian tuliskan nama-nama aturan yang ada di dalam cerita tersebut dan menuliskan cara perkembangbiakannya. Dan kalian tuliskan manfaat dari perkembangbiakan vegetatif. Paham? Paham. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bu Guru ada kuis nih. Kita tebak-tebakan acak kata tumbuhan. Ya. Acak kata tumbuhan. Yang pertama, kira-kira apa ya ini? Brokoli. Brokoli. Yang kedua. Ayo, apa ya? Ya, ketiga. Yang keempat. Singkong. Iya, singkong. Yang kelima. Wow, pada hebat-hebat nih. Lanjut, tenang. Bambu. Iya. Ketujuh. Bayam. Delapan. Ayo. Bayam. Ya. Lobak. Lobak. Lanjut. Sini. Lumut. Ini apa ya? Ya, alhamdulillah berarti pada fokus semuanya ya, pada bisa menjawabnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini. Masihkah kalian ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Bagaimana cara mencari Ide yang mendasari sebuah paragraf. Bagaimana cara mencari ide pokok? Dengan menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Iya, untuk mengingatkan kalian kembali, kalian perhatikan video berikut ini ya. Kali ini kita Suaranya akan terdengar. belajar cara menentukan ide pokok. Mudah sekali. Dan ini adalah beberapa langkah atau beberapa cara yang sangat mudah dipahami. Asalkan kalian mau menonton video ini sampai akhir dan mau benar-benar fokus mempelajari apa yang dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah soal yang paling sering dimunculkan dalam soal-soal desain sekolah. Soal ide pokok ini biasa kita jumpai di soal SD, soal SMP, SMA, tes masuk kuliah, tes masuk kerja, atau tes-tes yang lain. Soal ide pokok ini mengetes atau mengukur tingkat pemahaman kita terhadap suatu bacaan. Nah, sebetulnya apa itu ide pokok? Jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal, ide utama. Jadi gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Jadi kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari ide pokok adalah paragraf itu membahas tentang apa. Jadi
membahas apa. Ketika kita mencari ide pokok itu kita baca, kemudian bacaan itu membahas tentang apa. Nah, itu adalah ide pokok. Jadi ini nama-nama lain dari ide pokok yang sebetulnya itu sama dengan ide pokok. Terus bagaimana cara kita menentukan ide pokok dengan mudah? Saya akan menjabarkan dalam video ini 4 cara mudah dalam mencari ide pokok. Yang pertama adalah dengan cara kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Dengan mencari kalimat utama, kita akan lebih mudah dalam mencari ide pokok. Satu cara atau cara pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Jadi ide pokok itu kita ambil langsung dari kalimat utamanya. Di sini saya punya sebuah paragraf. Bisa kita baca, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ini satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Terus yang manakah kalimat utamanya? Dari bacaan ini kita bisa ambil kalimat utamanya, yaitu kalimat yang paling depan. Mengapa? Karena satu paragraf ini membahas tentang manfaat buah kedondong. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat 4 itu membahas tentang manfaat buah kedondong. Nah, berarti kalimat utama itu sudah sesuai, yaitu kalimat pertama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah kalimat utamanya. Ya sudah, dari kalimat utamanya yang sudah kita dapatkan ini merupakan ide pokok. Jadi ini merupakan ide pokok. Sehingga kita dapatkan ide pokoknya, yaitu kalimat utamanya tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah pertama. Cara mudah kedua masih berkaitan dengan kalimat utama, yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Terkadang kalimat utama itu terlalu panjang, sehingga kita kurang-kurangi, nanti akan menjadi ide pokok. Saya masih menggunakan paragraf yang tadi. Ini kalimat utamanya ada di depan. Kita tinggal menghilangkan salah satu atau 2 kata untuk membuat ide pokok. Dan di sini saya menghilangkan kata buah, sehingga kalimat utamanya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah kedua. Selanjutnya cara mudah ketiga, yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita dapat kalimat utama, kita balik kalimat itu, kita simpulkan kalimat itu sehingga menjadi ide pokok. Contohnya adalah ini, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita balik saja sehingga bisa hasilkan beberapa ide pokok berikut. Yang pertama adalah manfaat buah kedondong. Jadi kan kita tinggal membaliknya. Atau yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Ini lebih detail karena berbagai itu menyatakan banyak manfaat. Yang ketiga, kegunaan buah kedondong. Pada dasarnya sama, manfaat, kegunaan itu pada dasarnya sama. Kita cari sinonimnya saja. Ada alternatif kata yang lain. Atau yang terakhir ini adalah khasiat buah kedondong. Itu adalah cara yang ketiga, cara yang cukup mudah untuk kita pahami. Dan terakhir ini adalah cara yang keempat, dengan menyimpulkan isi paragraf. Ini terjadi jika kita mendapati kalimat utama itu kurang mewakili isi dari satu paragraf. Itu tetap jadi kalimat utama tapi belum mewakili isi dari satu paragraf. Contohnya adalah paragraf seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Satu paragraf ini membahas tentang sapi, dan kata sapi ada di kalimat terakhir, sehingga bisa dikatakan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat utama.
kalimat utama ini kurang mewakili jika ide pokoknya adalah hewan ini adalah sapi. Kurang menyasar pada ide awal. Sehingga kita simpulkan saja satu paragraf ini ide pokoknya adalah ya bahas tentang sapi. Berarti kita simpulkan satu paragraf itu adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Nah, itu tadi 4 cara mudah dalam menentukan ide pokok. Semoga cara-cara ini tadi bisa membantu orang-orang dalam menjawab soal ide pokok. Begitu. Oke, itu adalah cara menentukan ide pokok. Nah, di sini Bu Guru punya teks nih tentang pohon mangga judulnya. Coba Bu Guru minta siapa ya yang membacakan? Gita, ayo Git, bacain Git. Pohon mangga. Pohon mangga. Aku memiliki pohon mangga di sudut tenggara rumah. Tingginya sekitar 4 meter dan sudah bercabang banyak. Ayahku secara rutin memangkasnya supaya tidak menjorok ke jalan dan rumah tetangga di sebelahnya. Saat musim berubah, aku melindungi bakal buah dengan supaya tidak dimakan binatang. Buahnya sangat manis dan nikmat. Aku sangat suka menaiki ranting pohonnya karena kuat dan bisa dijadikan tempat berteduh. Ya, kira-kira ide pokoknya apa ya? Apa ya? Pohon manggaku dan cara merawatnya. Ya, boleh pintar ini. Pohon manggaku dan cara merawatnya. Karena di sini dijelaskan ayahnya rutin memangkas supaya tidak menjorok ke jalan, dan pada saat musim berbuah aku melindungi bakal buahnya dengan plastik. Nah, sekarang teks yang kedua tentang buah kersen. Coba Bu Guru minta yang membacakannya Rafael. Ayo Rafael. Buah kersen. Buah kersen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Muntingia calabura. Buah ini berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau. Saat baru tumbuh menjelang matang, warna buah ini akan menguning dan perlahan-lahan menjadi merah. Ketika matang, diameter buahnya berkisar 1 sampai 1,5 cm. Tekstur buah ini sangat lembut dan mirip seperti biji-bijian yang berbentuknya sangat kecil serta mempunyai rasa yang manis. Ya, dari paragraf buah kersen ini ide pokoknya apa ya? Ciri-ciri buah kersen. Pada hebat kersen. semua nih anak Bu Guru. Paham ya? Ya, ciri-ciri buah kersen. Karena di sini dia menyebutkan warnanya, diameternya, teksturnya, maka dapat disimpulkan ide pokoknya adalah ciri-ciri buah kersen. Nah, tugas kalian selanjutnya mengerjakan LKPD kembali. Di sini ada sebuah teks, kalian tuliskan ide pokok tiap paragrafnya dalam diagram di sini ya. Selanjutnya, kalian mengembangkan diagram tersebut menjadi suatu cerita dengan kata-kata kalian sendiri di kolom yang sebelah sini. Paham? Paham. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan evaluasi melalui Google Form. Soalnya berisi 10 soal. 5 soal untuk bahasa Indonesia, 5 soal untuk IPA. 1 soal berpoin 10. Maka jika kalian benar semua, mendapatkan nilai 100.
Jangan buru-buru dalam mengerjakannya ya. Dan jangan lupa foto saat mengerjakan tugasnya dan screenshot hasil pengerjaan kalian. Paham? Hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Yang pertama kita sudah belajar perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Apa saja tadi? Secara vegetatif dan buatan. Iya, pintar. Yang alami apa saja? Contohnya? Umpi lapis, tunas, ya, pintar. Kalau yang secara buatan? Ya, menyambung dan merunduk. Yang kedua kita sudah belajar tentang apa itu ide pokok? Dari kalimat. Apa itu? Mencari kalimat utama. Ada yang mendasari sebuah paragraf Ya, atau pokok yang mendasari sebuah paragraf ya. Bagaimana cara mencarinya? Dengan menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Dengan menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang merumuskan kesimpulan pada suatu teks dan contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila. Nanti jika kalian ada yang ingin ditanyakan bisa WhatsApp Bu Guru ya. Jika ada yang ditanyakan. Yang pertemuan berikutnya itu hari. Kalau besok tanggal merah, berarti hari apa? Rabu. Nah, besok kita libur ya, Idul Adha. Baik. Sebelumnya Bu Guru mau mengingatkan kalian nih untuk menjaga protokol kesehatan. Apa saja sih protokol kesehatan? Yang pertama, kalian harus rajin apa? Nah, sebaiknya kalian nanti di rumah saja ya. Semoga kita semua sehat selalu. Baik, nah ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Selo, siapkan lagi Selo. semuanya bersiap. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.